Kemenaker menyatakan beberapa perusahaan berkonsultasi ke Kemenaker untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Namun pihaknya menyebut jumlah perusahaan tersebut sedikit, yakni kurang dari 5 perusahaan. Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker, Indah Anggoro Putri, aduan tersebut sampai ke Kemenaker beberapa minggu lalu. Namun Kemenaker meminta hal itu untuk ditunda dan menegaskan tidak boleh ada PHK bulan ini. Ia enggan membocorkan perusahaan apa yang mengajukan konsultasi. Ia hanya berharap ke depannya langkah efisiensi tidak lagi terjadi. Tahun ini Kemenaker melihat pembayaran tunjangan hari raya atau THR keagamaan berjalan lebih baik dari tahun lalu. Hal ini bisa dilihat dari jumlah aduan yang masuk ke Kemenaker, baik berupa keluhan THR tidak dibayar atau sekedar konsultasi. Suami dari aktris papan atas Sandra Dewi Harvey Muiz resmi ditetapkan menjadi tersangka tindak pidana pencucian uang dalam kasus korupsi timah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyatakan, TPPU yang menjerat Harvey Muiz terkait kasus korupsi dalam tata niaga komoditas di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015 hingga 2022. Sebelumnya Kejaksaan Agung telah menyita sejumlah harta kekayaan Harvey saat penyidik menggeledah kediamannya yang berada di kawasan Paku Buwono, Jakarta Selatan. Sementara itu Kejagung juga memeriksa istri Harvey Muiz yaitu Sandra Dewi. Kejagung juga tidak menutup kemungkinan ada barang mewah yang belum teridentifikasi dan belum disita. Pihak Kejagung pun masih membuka kemungkinan akan kembali menyita barang mewah yang masuk dalam pusaran korupsi timah. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral resmi menetapkan 22 komoditas hasil pertambangan masuk ke dalam klasifikasi mineral strategis dan berlaku sejak 1 April 2024. Dari komoditas yang ditetapkan itu diantaranya menjadi incaran dunia sebagai kebutuhan bahan baku untuk kendaraan listrik. Aturan anyar ini mengidentifikasi mineral strategis sebagai mineral yang memiliki nilai strategis dan sebagai bahan baku dalam optimalisasi hilirisasi mineral di dalam negeri. Hal itu juga mengembangkan industri strategis yang mendukung peningkatan daya saing perdagangan global, pendapatan negara, dan perekonomian dalam negeri. Adapun BLE tersebut bisa menjadi acuan bagi kementerian dan lembaga serta pemerintahan daerah provinsi untuk memberikan pengaturan dan kebijakan terkait tata kelola dan tata niaga pertambangan mineral serta industri berbasis mineral dan mineral ikutannya, termasuk sisa hasil pengolahan dan pemurnian. Selain itu, aturan tersebut juga bisa digunakan sebagai pertimbangan dalam upaya riset dan inovasi dalam penentuan kebijakan fiskal di bidang pertambangan mineral, serta dalam kebijakan kerjasama internasional. Starlink sudah mengantongi izin untuk beroperasi di Indonesia. Perusahaan satelit komunikasi tersebut akan menjual layanan internet secara retail untuk melayani masyarakat Indonesia. Lebih rinci ada 2 izin yang dipegang Starlink, masing-masing sebagai penyedia VSAT dan penyelenggara internet atau ISP. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aristiadi mengatakan, Starlink telah mengikuti semua regulasi yang sama dengan perusahaan internet lainnya sebelum diberikan izin beroperasi. Kominfo juga menegaskan bahwa perusahaan yang mengelola layanan Starlink di Indonesia adalah perusahaan yang berdomisili di Indonesia, berbeda dengan Starlink Global. Starlink Indonesia membeli perangkat stasiun bumi dan akses internet ke Starlink. Kemudian perangkat dan akses internet tersebut digunakan untuk menyediakan layanan internet kepada pengguna di tanah air. Amazon kembali memberhentikan ratusan pekerjanya dalam putaran PHK terbaru. Menurut email internal, PHK kali ini akan berdampak pada karyawan di divisi cloud-nya, yaitu Amazon Web Services. PHK akan berdampak pada pekerja di bagian penjualan dan pemasaran, serta tim yang membangun teknologi untuk toko retail. Menurut perusahaan, keputusan ini sulit, namun perlu dilakukan karena mereka masih terus berinvestasi, memperkerjakan dan mengoptimalisasikan sumber daya untuk mewujudkan inovasi bagi pelanggan. Pengurangan tenaga kerja AWS mengikuti laporan yang mengatakan bahwa perusahaan tersebut mengurangi tim teknologi.
Pemutusan hubungan kerja adalah bagian dari pemotongan biaya massal yang sedang berlangsung di Amazon. Pekan lalu perusahaan memangkas hingga 160 peran di unit periklanannya. Awal tahun ini, Amazon juga memangkas ratusan pekerjaan di Prime Video dan unit layanan kesehatannya. PHK terbaru terjadi setelah raksasa teknologi itu memecat ribuan peran pada tahun 2023 lalu.